Shalom, kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah GKSI Bethlehem. Tentunya ibadah online, dan pada hari ini juga kita akan sama-sama melaksanakan perjamuan kudus bersama-sama. Maka dari itu, mari saya undang semua untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari saudara, siapkan hati kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Oh Roh Kudus, jamah kami, lawatlah. Saudara, sembah sambut Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu. Waktuku datang untuk menyembahmu, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu.
sembah Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara, berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya saudara. Saat ini kita harus percaya karena Tuhan Allah yang luar biasa. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita di saat kita susah maupun senang. Haleluya. Mari kita tetap saja percaya saudara, karena hanya Dia yang bisa membebaskan kita dari segala masalah. Yes. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh berlebih.
Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, dan ku menyembahmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online GKSI Bethlehem. Saya tetap berharap dan terus berdoa keadaan kita semakin membaik dan situasi kondisi yang ada di sekeliling kita juga semakin membaik. Itu harapan kita semuanya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali berbakti, sudah memuji, memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kita, dan saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami telah memuji, menyembah Engkau Tuhan, dan tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara kepada setiap kami, lawat kami, tegur kami, sapa kami, bangunkan kami melalui setiap pesan kebenaran. Dan biarlah kami buka hati dan pikiran kami untuk meresponi setiap benih kebenaran. Dan biarlah benih itu mendapatkan tempat yang subur dalam setiap hati kami. Dan akhirnya menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu, kami siapkan hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya bersama kita berkata, amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu seperti berjalan begitu cepat, kita sudah ada di bulan Februari. Di bulan Januari kita berbicara tentang pikiran kita yang berpusat kepada Kristus. Ada pelajaran penting dalam pikiran-pikiran yang sudah dibahas selama 1 bulan, dan tentu itu semua memberkati kita. Dan hari ini sesudah berbicara tentang pikiran, maka kita akan berbicara tentang karakter. Pikiran dan karakter itu ada kaitannya. Karena kalau kita menabur pikiran, kita akan menuai kebiasaan. Kalau kita tabur kebiasaan, maka kita akan mendapatkan karakter. Dan apabila kita menabur karakter, akhirnya kita akan menuai nasib atau apa yang akan terjadi di balik itu semuanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang karakter. Betapa penting karakter dalam setiap kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga maupun di dalam bergereja, bahkan di dalam bermasyarakat sekalipun, bahkan di tengah-tengah pekerjaan-pekerjaan kita, dibutuhkan karakter yang baik untuk kita menjalaninya. Dan hari ini saya mau menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan judul Membangun Karakter yang Berpusat kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karakter, mengapa itu penting karakter? Apa itu karakter? Karakter adalah kualitas mental dan moral seseorang yang mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang secara individu. Karakter terbentuk melalui pilihan-pilihan kita, saudara. Dan Allah sangat berurusan dengan karakter kita. Orang bisa berhasil dalam kehidupannya karena memiliki talenta dan kepandaian. Karena dia bisa mengelola talenta, bisa mengembangkan kepintarannya, mengembangkan talentanya, hingga akhirnya dia bisa mencapai keberhasilan yang luar biasa. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak hanya sampai di situ. Karena ada seorang pelatih basket di Amerika berkata seperti ini, "Talent will get you to the top, but it takes character to be there." Apa artinya? Bakat akan membawa Anda ke puncak, tetapi karakter yang mempertahankan engkau ada di sana. Jadi karakter begitu penting, saudara. Saya percaya setiap kita mungkin punya pengalaman dengan rekanan kerja atau dengan siapa saja. Awalnya kita terpesona, awalnya kita mengatakan bahwa orang ini luar biasa, tapi ujung-ujungnya mengecewakan. Oleh karena apa? Ternyata karismanya bagus, talentanya hebat, tapi tidak dibarengi dengan karakter yang baik. Awal-awalnya begitu menggoda, tapi ujungnya justru membawa kekecewaan. Kenapa? Karena karismanya begitu hebat, tidak dibarengi dengan karakternya yang terbentuk. Karakter yang dibangun, karakter yang baik dalam kehidupannya. Mengapa karakter begitu penting? Setidaknya ada 3 hal yang saya mau sampaikan sebagai materi kita untuk kita renungkan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, mengapa karakter itu begitu penting? Karakter kita
menggambarkan siapa kita dan siapa yang kita gambarkan. Mari kita membaca Alkitab, Kejadian pasal 1 ayat 26, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Alkitab dengan tegas menyatakan gambar diri kita terlebih dahulu dibentuk, baru kemudian mendapat kekuasaan. Tapi yang kadangkala sering terjadi pada hari-hari ini justru sebaliknya. Orang mengejar popularitasnya, orang mengejar berkuasanya dan karakter belakangan. Dan akibatnya apa? Yang terjadi banyak orang kecewa karena begitu sudah sampai ke puncak keberhasilan tiba-tiba terjatuh, terjerembab oleh karena karakter yang begitu buruk. Itu sebabnya Tuhan sangat berurusan dengan karakter kita. Karena karakter begitu penting dalam setiap kehidupan kita. Tingginya promosi harus diimbangi dengan kedalaman karakter. Ingat bahwa karakter kita adalah menggambarkan siapa diri kita dan siapa yang kita gambarkan. Karena Allah menciptakan kita segambar dengan Dia. Jadi melalui kehidupan kita, melalui karakter kita, melalui perilaku kita, orang bisa melihat, orang bisa menilai, dan orang bisa memperhatikan karakter siapa dan siapa yang digambarkan melalui karakter itu. Matius pasal 5 ayat 16 demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ternyata saudara, karakter kita itu memancarkan, bahkan dikatakan di sini bercahaya di depan orang, sehingga orang bisa melihat dan bisa menilai tentang keberadaan hidup kita. Bukankah hari-hari ini banyak orang berkata begini, dia itu orang Kristen ya, orang Kristen kok seperti itu. Dia itu pengurus gereja ya, pengurus gereja kok seperti itu. Dia itu ketua pemuda ya, ketua pemuda kok seperti itu. Dia itu pelayan Tuhan ya, pelayan Tuhan kok seperti itu. Mengapa banyak pancaran-pancaran yang tidak bagus, saudara? Semuanya itu tergantung kepada karakter yang kita miliki. Karena ingat, yang pertama tadi, karakter memancarkan siapa diri kita dan siapa yang kita pancarkan. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa karakter begitu penting dalam kehidupan kita? Karena karakter kita memancarkan integritas kita. Apa itu integritas, saudara? Integritas itu berbicara sesuatu yang konsisten dalam memegang nilai-nilai. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya keberadaan Tuhan itu konsisten. Tuhan itu baik, dari dulu baik, sekarang baik, bahkan untuk selama-lamanya. Tetap Tuhan adalah Tuhan yang baik. Yakobus pasal 1 ayat 17 mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak ada perubahan. Dalam terjemahan lain dikatakan tidak ada tipu-tipu. Tidak ada kamuflase. Allah tidak dapat membentuk karakter kita tanpa kerjasama dengan kita. Mari kita belajar pada satu pribadi yang sangat luar biasa. Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya
kepadaku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Dikatakan istri Potifar dari hari ke hari, betapa tantangan Yusuf itu luar biasa. Dari hari ke hari, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tapi dari hari ke hari ada rayuan, ada bujukan, ada ajakan untuk melakukan perbuatan melanggar kehendak Tuhan. Tapi lihat integritas yang dimiliki oleh Yusuf karena terpancar dari karakter yang sudah dibentuk, karakter yang meresponi dengan baik tentang kehendak Tuhan, karena dia memilih, ingat, karakter itu adalah pilihan-pilihan kita. Dan pilihan Yusuf tetap hidup dalam integritas. Dan dia berkata, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Karakter menghasilkan integritas. Dan ketika orang punya integritas, maka promosi akan menyertai. Oleh sebab itu jangan sampai karena talenta kita dipromosikan sampai ke tingkat tinggi, tapi tidak diimbangi dengan karakter yang benar. Karena apabila tidak diimbangi dengan kedalaman karakter, orang bisa terjatuh. Kita melihat satu contoh orang yang punya karisma, tapi karakternya kurang bagus. Mari kita membaca kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 15. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Ayat yang ke-16, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Kalau Yusuf tadi, istri Potifar berhari-hari juga, setiap hari terus merengek-rengek, merayu dan merayu, membujuk dan membujuk Yusuf. Tapi karena Yusuf punya integritas, punya karakter yang sudah terbentuk, dan dia memutuskan untuk lebih takut akan Tuhan daripada jatuh ke dalam pencobaan itu. Tapi sebaliknya, ada orang berkarisma, Simson orang yang perkasa, Simson orang yang dipakai Tuhan. Simson adalah seorang nazir Allah yang diurapi dan dia punya talenta yang luar biasa. Tapi ketika dia jatuh ke pangkuan Delilah dan setiap hari perempuan itu merengek-rengek merayu untuk menunjukkan di mana kelemahan Simson. Akhirnya apa yang terjadi? Simson terjatuh. Karena apa? Karena dia lebih tertarik kepada bujuk rayuan wanita ini daripada tetap menggenapi rencana Allah dalam kehidupannya. Dan akhir dari perjalanan hidup Simson tragis sekali, dia harus menderita, matanya tercungkil dan dia harus dituntun anak kecil, saudara. Mengapa demikian? Karena bicara tentang integritas, bicara tentang karakter. Simson punya karisma, tapi kedalaman karakternya kurang. Tetapi yang hebat dan luar biasa, Yusuf adalah orang yang punya karakter dan dedikasi yang kuat di dalam takut akan Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Promosi datang dari Tuhan. Tuhan yang berkuasa untuk mempromosikan, bahkan Tuhan juga berkuasa untuk mengangkat dia menjadi orang nomor 2 yang sangat berkuasa di Mesir sesudah Firaun. Jadi karakter akan memancarkan integritas. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita makan minum perjamuan yang dihidangkan Tuhan bagi kita untuk kita menikmati hidangan perjamuan kudus hari ini. Poin yang ketiga adalah Allah membentuk karakter kita dan memanggil kita untuk melayaninya.
Itu sebabnya saya katakan dari pertama tadi bahwa Allah sangat berurusan dengan karakter kita. Karena Allah mau setiap kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Dan keberhasilan kita tidak akan jatuh di tengah jalan. Tapi keberhasilan pelayanan itu semuanya karena didasari karakter yang baik, integritas yang baik, kesetiaan, kerajinan, ketulusan yang terbentuk oleh karena kehendak Tuhan. Berbicara tentang panggilan Tuhan, berbicara tentang pekerjaan Allah yang akan kita layani. Jemaat, saya mau sampaikan kebenaran ini. Ada 3 pekerjaan Allah dalam kehidupan orang percaya. Dan ini ada kaitannya dengan karakter, ada kaitannya, ada penyediaan Tuhan, ada kaitannya dengan pemakaian Tuhan dalam setiap kehidupan kita. 3 pekerjaan Allah di dalam kehidupan orang yang percaya. Yang pertama adalah pekerjaan yang dilakukan Allah bagi kita. Semua orang senang kalau Tuhan melakukan karyanya dalam kehidupan kita. Dan apa saja pekerjaan yang Tuhan lakukan untuk kita? Yang pertama adalah keselamatan. Keselamatan itu karya Tuhan. Keselamatan itu murni inisiatif dari Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang pertama, karya Tuhan, pekerjaan Allah dalam kehidupan orang percaya adalah keselamatan. Yang kedua, saudara, pekerjaan Allah dalam kehidupan orang percaya adalah memberkati kita. Alkitab berkata, Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini bukan mengajarkan kita untuk bermalas-malasan. Ayat ini bukan mengajarkan kita untuk berleha-leha dalam kehidupan, tetapi bicara tentang berkat Tuhan. Kadangkala kita tidak menyangka, kadangkala kita tidak memikirkan, saudara, malam tidur besoknya kita mendapatkan orderan, malam tidur besoknya tiba-tiba ada orang bertelepon, mau mengadakan transaksi, mau mengadakan bisnis bersama, itu karya Tuhan. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul dari 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Itu mujizat yang dilakukan Tuhan. Bahkan dia juga membangkitkan Lazarus yang sudah mati, saudara. Bukankah ini adalah kerinduan kita semuanya? Doa-doa kita sebagai orang percaya, kita merindukan Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita. Ya, pasti Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu dia bikin mujizat, hari ini pun dia tetap bisa bikin mujizat. Tapi semuanya ada keterkaitannya dengan panggilan Tuhan. Ada keterkaitannya dengan karakter. Ada keterkaitannya dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan bekerja untuk kita, saudara. Yang kedua, kita melihat pekerjaan Tuhan yang dilakukan di dalam diri kita. Ini yang penting. Yang pertama, Tuhan bekerja untuk kita. Yang kedua, Tuhan bekerja di dalam diri kita. Ini yang dinamakan pembentukan karakter. Pembentukan karakter begitu penting. Kalau sedikit kita kembali kepada tokoh-tokoh di dalam Alkitab, dibutuhkan 25 tahun untuk membentuk Abraham sampai dia memiliki Ishak, putranya. 25 tahun bukan waktu yang pendek, saudara. Kenapa dibutuhkan 25 tahun? Ternyata Tuhan mempersiapkan Abraham. Tuhan mempersiapkan karakternya. Karena dalam Kejadian pasal yang ke-22 kita tahu bahwa ada ujian yang luar biasa. Yaitu Ishak harus dipersembahkan sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Dan kita melihat ketaatan dan ketundukan Abraham kepada Tuhan. Karena dia percaya, dia sudah teruji dan dia mempercayai Allah dengan luar biasa, saudara. Lalu dibutuhkan waktu 13 tahun untuk Yusuf naik ke tahta. Dia harus melalui penjara, dia harus dijual, bahkan dia harus mengalami fitnahan dari istri Potifar. Tetapi dia tetap menjaga integritas dan karakternya. Saudara yang dikasih Tuhan, dibutuhkan waktu 40 tahun untuk Musa. Dibentuk Tuhan.
ketika dia harus memimpin bangsa itu keluar dari Mesir. Saya pernah bertanya dalam hati, kenapa butuh waktu begitu lama supaya betul-betul Musa hanya mengandalkan Tuhan. Karakternya terbentuk karena yang dihadapi bukan main. Kita tahu bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, Alkitab katakan. Dan persungutan demi persungutan yang begitu hebat harus dia tanggung. Tapi Alkitab mencatat Musa adalah orang yang memiliki hati yang paling lembut. Dan sesudah dia tidak ada lagi dikatakan seperti itu. Padahal dia sudah dididik dalam ilmu pengetahuan Mesir. Bahkan dia sebenarnya juga layak dan berhak untuk menjadi Firaun berikutnya. Dan untuk menjadi raja, dia memiliki kecerdasan, kepandaian. Dan dia sudah dididik untuk itu semuanya. Tapi tiba-tiba di tengah jalan Tuhan intervensi, Tuhan bekerja dalam dirinya. Dia ubahkan haluannya, dia kembali mencintai bangsanya. Dan Tuhan panggil dia untuk membawa keluar bangsa itu dari perbudakan. Dan Tuhan kenal siapa bangsa Israel, maka Musa dipersiapkan sedemikian rupa hingga karakternya terbentuk. Dan ketika dia menjadi pemimpin, dia bukan menjadi pemimpin yang arogan, dia bukan menjadi pemimpin yang otoriter, tapi pemimpin yang bisa menggembalakan dan menuntun bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Demikian juga perlu 3,5 tahun untuk murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Setiap hari pembentukan demi pembentukan terjadi dalam kehidupan mereka. Karakter terbentuk karena pilihan-pilihan kita. Kita melihat ada ujian di dalam setiap kehidupan kita. Setiap hari kemungkinan ada ujian-ujian. Dan mari kita berpikir dan menganggap ujian itu adalah alatnya Tuhan untuk mengeluarkan potensi-potensi terbaik yang ada di dalam diri kita. Berbeda dengan godaan iblis. Godaan iblis adalah menggoda kita agar kita mengeluarkan karakter yang terburuk, keputusan-keputusan yang terburuk yang melawan daripada kehendak Tuhan. Maka ketika saya ketemu ayat ini, Yakobus 1 ayat 2 dan 3, saya tidak takut lagi, saudara. Dikatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Banyak orang baca ayat ini takut. Bagaimana mungkin menganggap pencobaan sebagai suatu kebahagiaan? Padahal kalau kita cermati dan kita mau mendalami, ternyata memang itulah cara Tuhan untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk kepribadian kita, integritas kita, saudara. Satu-satunya untuk kita menjadi sabar, Tuhan izinkan problem, pencobaan atau ujian itu datang dalam kehidupan kita. Maka respon kita sangat menentukan karakter kita terbentuk atau justru sebaliknya. Ujian bekerja bagi kita, bukan melawan kita. Tuhan izinkan sesuatu terjadi, tujuannya adalah bekerja bagi kita, bukan melawan kita. Mari kita melihat 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan begini, ketika kita ada dalam pergumulan, ada di dalam ujian-ujian yang Tuhan izinkan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Allah menguji kita untuk mengeluarkan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Dan Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita sedang menghadapi pergumulan, saudara. Mari tetap pandang Tuhan, tetap mengucap syukur, karena di balik itu Tuhan sedang bekerja untuk membentuk karakter kita. Dan yang terjadi dikatakan di sini, penderitaan ringan ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Izinkan proses Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, karena disitulah Tuhan sedang membentuk pribadi kita hingga akhirnya. Yang ketiga adalah
Tuhan bekerja melalui kita. Justru dengan pemprosesan tadi, justru dengan pembentukan tadi, akhirnya saudara, ketika karakter kita terbentuk, maka Tuhan akan memakai kita. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya percaya setiap kita rindu melayani Tuhan. Setiap kita mau meresponi panggilan Tuhan. Tapi dengar baik-baik saudara. Ternyata satu-satunya cara Allah mengembangkan karakter kita, Tuhan izinkan problem masalah terjadi. Karakter tidak bisa diperoleh hanya melalui membaca buku. Karakter tidak bisa diperoleh hanya karena mendengar khotbah, tetapi melewati perjuangan hidup, melewati kesulitan hidup, dengan tetap mempercayai Allah dan mentaatinya. Dan itu hasilnya adalah karakter. Dan ia harus bekerja di dalam diri kita terlebih dahulu sebelum ia bekerja melalui kehidupan kita. Maukah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Saya percaya itu impian dan kerinduan kita. Tapi izinkan semua itu harus diimbangi dengan karakter kita. Kalau karakter kita baik, itu akan menyertai, mengiringi promosi yang datang dari Tuhan. Jangan hanya mengejar kuasanya, jangan hanya mengejar popularitasnya, tapi izinkan karakter kita juga dibentuk Tuhan, sehingga ketika kita naik ke atas, maka karakter kita akan menjaga kita stay di tempat itu. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang boleh ditaburkan ini mendapatkan tempat yang istimewa dalam hati kami. Kami meresponi dengan hati yang bahagia, meresponi dengan benar, dan kami mengizinkan benih ini bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami rindu karakter kami seperti karakter Kristus. Kami rindu hidup kami memancarkan siapa yang menciptakan kami, memancarkan gambar siapa yang sudah menciptakan kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami dengar firman-Mu, dan biarlah firman ini menjadi rema, menjadi firman iman dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Terpuji nama-Mu. Kalau sebentar kami menerima perjamuan, kami mau makan minum sehidangan, makan tubuh-Mu, minum darah-Mu, sebagai wujud persekutuan kami dengan Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap kami. Terpuji nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari siapkan dirimu, siapkan hatimu. Kita akan makan minum perjamuan bersama-sama pada saat ini. Dan semuanya dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, kita fokuskan. Ini bukan merupakan satu rutinitas, tapi ini merupakan sakramen, perintah suci. Dan apabila kita mentaati, ada berkat penyediaan Tuhan di balik ketaatan kita. Mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur pengorbanan-Mu, kasih sayang-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, bahkan pertolongan perlindungan-Mu yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami telah dengar firman-Mu untuk kami membangun karakter kami yang berfokuskan kepada Kristus, memancarkan Kristus dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami bersama-sama dengan umat-umat-Mu Tuhan akan makan minum perjamuan yang Engkau hidangkan. Engkau layakkan kami, dan biarlah kami menghayati betapa pengorbanan-Mu, betapa kasih sayang-Mu begitu hebat dalam setiap kehidupan kami. Sehingga itu semua akan menjadi kekuatan di dalam iman pengharapan kami. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang di tangan Bapak Ibu dan saya adalah tubuh Kristus. Mari dengan iman kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan. Amin. Dan sekarang persiapkan cawan anggur dalam setiap pribadi kita. Dan dengarkan firman Tuhan demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk hidangan, perjamuan yang sudah kami nikmati. Dan kami percaya ketaatan kami mendatangkan berkat, penyertaan, perlindungan yang bersumber daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mengembalikan 1/10 dari berkat yang sudah kita terima selama 1 bulan kita bekerja. Dan saya mau sampaikan kepada setiap kita, persembahan kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Persepuluhan kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tetap senantiasa setia kepada janjinya. Tuhan tetap senantiasa setia kepada firman-Nya. Mari sebelum kita memberikan 1/10 dari berkat kita selama bulan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Engkau memberikan kekuatan untuk anak-anak-Mu, untuk umat-umat-Mu memperoleh berkat yang Engkau sediakan. Dan kami percaya apa yang sudah kami peroleh sumbernya adalah daripada Tuhan. Oleh sebab itu firman berkata, darimu, olehmu, dan untukmu. Maka hari ini umat-umat-Mu, Jemaat GKSI Bethlehem, Tuhan dengan sukarela, dengan rasa syukur, mengembalikan 1/10 dari apa yang sudah Engkau berkati. Tuhan, Engkau memberkati umat-umat-Mu. Dalam usaha pekerjaan Engkau memberkati. Bahkan dalam rumah tangga mereka Engkau memberkati. Dan Tuhan, Engkau nyatakan pemeliharaan-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dengan sukacita kami mengembalikan 1/10 dari berkat yang sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan saya percaya setiap kita rindu untuk ada di dalam berkat-berkat Tuhan dan diberkati Tuhan senantiasa. Mari arahkan pandanganmu, dengan imanmu terimalah berkat yang datang daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, diberkatilah karaktermu, dan biarlah engkau terus bertumbuh ke arah serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima janji dan kepenuhan berkat itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Yang diberkati Tuhan bersama kita berkata, amin.